Sahabat Sehat Indonesia, jumpa kembali bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semuanya. Semoga Anda semuanya hari ini juga dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini Anda semuanya sudah siap mendengarkan perbincangan kita di Bincang Sehat bersama STG Probio, probiotik alami yang kaya manfaat untuk kesehatan kita. STG Herbal, We Love, We Care, We Share yang memiliki kandungan sangat baik sekali untuk tubuh kita. Ada satu pepatah mengatakan, kesehatan adalah renungan yang pertama dan tidur adalah syarat untuk mendapatkannya. Sahabat Sehat Indonesia, seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan pakar pengobatan herbal Indonesia terkait dengan beberapa penyakit yang ada di sekitar kita. Dan hari ini spesial kembali kita hadir untuk Anda semuanya di tengah ruang dengar Anda, menemani segala aktivitas Anda di hari ini yang akan memberikan informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bapak Ali Mustafa. Sekali lagi beliau adalah pakar pengobatan herbal Indonesia, yang mana nanti kita akan membahas seputar penyakit asam urat dan juga nyeri sendi. Dimana kalau asam urat ini biasanya memang selalu berdampingan dengan nyeri sendi dan sebaliknya ya. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Mas Ali Mustafa hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, kita harus tetap semangat dan tentu kabarnya tetap strong. Tetap strong ya. Iya. Saya yakin ini tadi Mas Ali pas pagi mau kesini sudah mengkonsumsi 2 sloki STG Probio ya. STG Probio sudah dikemas secara apik ya dalam sebuah wadah, isinya ada 350 ml dan pastinya harganya juga sangat terjangkau Mas Ali ya. Iya betul. Baik, untuk tema kita hari ini Mas Ali ya. Jadi kita itu setiap hadir selalu memberikan informasi edukasi kesehatan untuk warga masyarakat Indonesia. Iya. Sahabat Sehat Indonesia selalu kita hadirkan dengan serangkaian informasi penting untuk kesehatan tubuh kita Mas Ali ya. Dan khusus untuk hari ini Mas Ali Mustafa, asam urat adalah tema yang sangat luar biasa sekali yang pantas kita bahas di kesempatan kali ini. Dan satu lagi tentang nyeri sendi. Iya. Nah, Mas Ali, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah asam urat atau mungkin nyeri sendi, sebenarnya asam urat itu sendiri apa toh Mas Ali? Ya, perlu saya sampaikan bahwa asam urat ini merupakan hasil akhir dari proses metabolisme tubuh, yaitu zat purin, yang mana zat purin itu adalah salah satu unsur dari protein yang kita konsumsi atau kita makan setiap hari yang berada dalam sel tubuh. Nah, kelebihan asam urat dalam darah ini berupa kristal yang berbentuk seperti jarum atau ya lincip-lincip gitu ya, akan bertumpuk pada persendian, baik itu di sendi kaki ataupun tangan. Maka apabila purin tersebut numpuk dan tidak segera diatasi, bisa juga menjadi radang. Seperti itu. Oke, jadi untuk asam urat sendiri ini kalau secara pengetahuan atau mungkin secara kesehatan ya, atau secara medis memang pengertiannya adalah seperti itu. Nah, untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, pastikan Anda selalu setia bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. Hari ini kita akan membahas habis, mengupas habis dan tentang asam urat dan juga nyeri sendi. Yang mana ini kalau kita geser sedikit saja ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Karena terkait asam urat ini Mas Ali ya, ini tidak menyerang orang yang sudah tua ya Mas Ali ya. Jadi ini untuk kita yang masih muda, mumpung kita masih muda, ini mari kita bersemangat untuk mencari informasi terkait dari penyakit ini dan bagaimana cara kita untuk selalu menjaga kesehatan kita agar kita terlindungi dari penyakit asam urat atau nyeri sendi. Dan salah satu solusi kita hari ini juga sudah membawa satu produk herbal yang sangat baik sekali untuk kita konsumsi karena di dalamnya sudah terkandung beberapa bahan
kandungan yang sangat bagus sekali untuk kesehatan kita ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, terkait dari asam urat dan juga nyeri sendi. Kalau tadi udah ada pengetahuannya. Nah, kenapa asam urat di dalam tubuh kita itu bisa berlebih nih Mas Ali? Ya, perlu saya sampaikan bahwa penyebabnya dari asam urat berlebih ini karena penurunan ekskresi atau pengeluaran melalui ginjal. Hal ini bisa dikarenakan karena gangguan fungsi ginjal dalam mengeluarkan asam urat bermasalah, diakibatkan efek dari luar terkait obat-obatan diuretik atau penggunaan obat-obatan aspirin untuk jantung, obat-obatan tuberkulosis, yang mana obat-obatan kimia tersebut apabila dikonsumsi dalam jangka panjang memicu gangguan fungsi ginjal. Ini salah satunya. Produksi asam urat tubuh berlebih ini tidak hanya faktor dari obat-obatan, akan tetapi dari faktor urin tinggi dari makanan-makanan yang kita konsumsi ini juga bisa. Faktor dari makanan yang berurin tinggi mengganggu terkait kerja metabolisme tubuh sehingga pemecahan purin ini berat dan berlebih, tidak bisa dikeluarkan secara optimal melalui kencing dan tersimpan di sendi-sendi dan mengakibatkan sakit. Bahkan kalau misalnya berlebihan terkait pengobatan ini bisa mematikan sel-sel yang baik dari tubuh kita. Oke, jadi makanya kita itu selalu mengedukasi, memberikan wawasan kepada Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, untuk benar-benar menjaga kesehatan kita, baik dari makanan yang kita konsumsi maupun pola hidup kita ya. Ini sangat penting sekali untuk kelangsungan dari kesehatan kita nantinya. Ini juga perlu saya sampaikan ya, kombinasi dari faktor luar dan dalam ya, faktor luar dari obat-obatan dan dalam dari apa yang kita konsumsi yang tidak benar misalnya ya. Ini ada lagi terkait kebiasaan seseorang yang suka minum minuman beralkohol, ini juga bisa meningkatkan asam urat dalam darah. Karena apa? Minuman-minuman beralkohol ini tentunya bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh, terutama melalui ginjal. Dan apabila ginjal sudah mulai berat dalam proses pengeluaran atau proses ekskresi, ini tentu menimbulkan asam urat berlebih dan gangguan di sendi. Ini dari kebanyakan minum minuman beralkohol ini juga bisa. Bahkan minuman beralkohol juga tidak hanya mengganggu fungsi ginjal, bisa juga ke jantung, bisa ke liver, dan juga bisa ke paru-paru sebetulnya. Jadi pas banget saat pemerintah itu menghimbau bahwa kita memang sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi alkohol gitu Mas Ali ya. Karena memang untuk tubuh kita ya memang sangat tidak baik gitu ya, karena memang bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, ini khusus untuk wanita nih ya. Penyakit asam urat ini bisa muncul apabila wanita mungkin yang sudah terkena menopause, memiliki faktor resiko yang cukup tinggi. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu yang sudah menopause dengan menjaga pola makan yang benar agar tidak terkena gangguan nyeri sendi terkait asam urat seperti itu. Jadi memang untuk Anda-anda yang memang sudah menopause, ini ada baiknya lebih menjaga lagi asupan makanan untuk tubuh Anda, dan pastikan Anda semuanya juga membiasakan hidup sehat. Mungkin pas pagi hari juga bisa berolahraga pagi gitu ya. Olahraga nggak perlu lama-lama, katakan satu hari kita berolahraga 10 menit atau sampai 20 menit, ini pun sudah pas banget untuk kesehatan atau mungkin tubuh kita gitu ya. Iya, betul. Sahabat sehat Indonesia, terkait dari asam urat dan juga nyeri sendi. Nah, penyakit ini sama atau beda ini Mas Ali, antara asam urat dan juga nyeri sendi? Asam urat memang menimbulkan nyeri sendi, tapi nyeri sendi sendiri belum tentu asam urat, karena kadang-kadang kekurangan kolagen ataupun karena faktor cedera ini juga bisa menimbulkan nyeri sendi seperti itu. Jadi kalau orang asam urat pasti akan mengalami nyeri sendi, tapi belum tentu sebaliknya gitu ya. Meskipun antara asam urat dan nyeri sendi ini sangat dekat atau soulmate gitu. Untuk memastikan apakah gejala-gejala indikasi asam urat dalam tubuh kan seharusnya atau seyogyanya kan harus dites darah dulu ya. Karena tes darah sendiri bisa mengukur bagaimana kadar asam urat, mungkin juga kreatinnya juga perlu harus diperiksakan. Misalnya untuk laki-laki ini maksimal 7, kalau wanita maksimal 6. Jadi apabila diperiksa
Ini kalau laki-laki sudah 7,1 ini sudah berlebih, apalagi angka 89. Terus kalau wanita ya 6,0. Kalau 6,1, 2 ini sudah mulai berlebih. Apabila sudah dari hasil cek darah sudah menunjukkan angka-angka berlebih, lebih baik segera diatasi. Karena apa? Apabila tidak segera diatasi bisa juga menimbulkan komplikasi sakit yang lainnya. Oke, jadi memang sangat bagus sekali untuk kita bahas terkait dengan asam urat dan nyeri sendi ini, Mas Ali ya. Iya, betul. Baik, untuk sahabat sehat Indonesia, Anda pastinya kita selalu berharap untuk selalu sehat seperti itu ya. Sebisa mungkin kita selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk menjaga kesehatan kita dengan cara-cara kita lah, bagaimana kita merawat kesehatan kita semuanya. Iya. Nanti di Bincang Sehat bersama STG Probio kita akan membahas untuk gejala atau mungkin ciri-ciri dari orang atau penderita asam urat itu bagaimana gitu ya. Iya, betul. Yes. Nanti jadi pastikan Anda semuanya tetap setia bersama radio-radio kesayangan Anda. Dan juga ini kita tekankan untuk Anda semuanya, kita ingatkan juga untuk Anda semuanya, saat ini sangat banyak sekali beredar produk-produk herbal, Mas Ali ya. Iya. Dan ini pun kalau memang sudah banyak produk herbal yang beredar, ya yang jelas Anda harus selektif dalam membeli dan mengkonsumsi produk tersebut ya. Pastikan saat Anda mau mengkonsumsi produk herbal, STG Probio probiotik alami ini adalah solusinya. Karena STG Probio selain sudah bersertifikat halal dari MUI, ini pun juga sudah memiliki izin resmi dari Badan POM, dan tentunya ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam mengkonsumsi produk herbal ya. Iya, betul. Jadi masyarakat Indonesia ini ya benar-benar harus memilih produk yang benar-benar aman baik untuk dirinya maupun juga untuk keluarganya. Iya. Nah, sahabat sehat Indonesia, Anda bisa membeli STG Probio di agen atau mungkin tempat-tempat apotik yang sudah ditunjuk oleh STG Probio, dan khusus untuk Anda yang ada di Jawa Timur, nanti bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali masih dengan topik kita seputar asam urat dan nyeri sendi. Bincang Sehat bersama STG Probio masih menemani Anda semuanya, mewarnai hari-hari Anda, dan pastinya kami berharap apa yang kita informasikan terkait kesehatan untuk Anda semuanya ini enak didengar oleh Anda semuanya. Lewat radio kesayangan Anda, kami hadir untuk Anda semuanya bersama narasumber yang juga pastinya tidak asing lagi untuk Anda semuanya, karena memang tadi di awal kita pun juga sudah sempat berkenalan dan sudah sempat membahas terkait penyakit asam urat dan nyeri sendi hari ini ya. Tadi kita sudah mengetahui ya tentang asam urat itu sebenarnya apa hubungan antara asam urat dan juga nyeri sendi. Tadi juga sudah diinformasikan oleh pakar pengobatan herbal kita, dan tadi juga sudah sempat kita bahas terkait dari mengapa sih asam urat itu bisa berlebih di dalam darah. Dan ini ternyata juga memiliki dua faktor, baik dari dalam tubuh kita atau dalam diri kita sendiri dan juga faktor dari luar ya. Kebiasaan buruk yang kita lakukan dalam mengkonsumsi makanan atau mungkin minuman, ini pun juga sangat ada kaitannya dengan kesehatan yang kita alami. Kali ini saya juga akan bertanya kembali kepada narasumber yang sudah siap memberikan informasinya untuk kita. Pokoknya kalau kita bersama STG Probio, kita pasti akan memberikan segudang informasi kesehatan ya, untuk sahabat sehat Indonesia semuanya melalui atau lewat radio-radio kesayangan Anda di program Bincang Sehat bersama STG Probio. Oke, Mas Ali, apa saja sih sebenarnya ciri-ciri, gejalanya apa saja ini Mas Ali? Ya, gejala-gejala yang menyertai terkait asam urat tinggi salah satunya adalah merasa nyeri dan kaku yang bersifat akut. Ini spontanitas. Ini biasanya pertama-tama menyerang pada sendi-sendi di ibu jari kaki, baik itu kanan ataupun kiri. Nah, setelah tahap berikutnya apabila tidak segera diatasi bisa juga menyerang ke sendi yang lainnya, naik ke atas, bisa juga ke lutut. Nah, pada taraf lanjut bisa sampai ke pergelangan kaki, siku, tangan. Nah, ini tentu sangat istilahnya
tidak lucu apabila kita sudah merasakan nyeri di kaki kok tidak segera diatasi, kan seperti itu ya. Ya, itu adalah beberapa ciri dari penderita asam urat itu di dalam tubuh kita tinggi seperti itu Mas Ali ya. Ya, pada taraf lanjut juga apabila terjadi nyeri sampai ke siku dan ini istilahnya dalam mengatasi pun ini tidak benar, ini bisa menimbulkan peradangan yang luar biasa. Bahkan kalau sudah radang bisa merasakan demam. Karena apa? Karena ada pembengkakan pada sendi, di mana bagian-bagian yang bengkak ini tidak hanya terasa sakit saja, akan tetapi terasa panas juga. Nah, lebih lanjut tahapan asam urat ini adalah bukan hanya kumpulan purin saja ya, apabila tidak diatasi. Ini saya sampaikan, ini perlu bahwa penderita asam urat yang sudah kronis, ini kumpulan kristal-kristal purin ini bisa juga bercampur dengan monosodium urat, akan membentuk gumpalan pada bawah kulit. Nah, yang kemudian membentuk topi ya, atau benjolan yang berukuran besar. Apabila sudah ada benjolan-benjolan di sendi misalnya, atau pembengkakan di sendi, ini sudah kategori asam urat kronis. Bila endapan monosodium tersebut tidak segera diatasi, dan tentu organ ginjal juga semakin berat dalam proses pembuangan atau proses sekresi, bisa menimbulkan komplikasi yang lainnya. Bisa juga kalau misalnya laki-laki bisa ke prostat, kalau bisa juga menjadi batu ginjal dan sebagainya. Ini bisa karena penumpukan purin tidak hanya di sendi, akan tetapi karena organ ginjal ini semakin berat, bisa juga penumpukan purin itu numpuk di organ ginjal. Nah, dengan kondisi ini tentu korelasi dari STG Probio ini cukup baik untuk penderita asam urat. Oke, jadi ini STG Probio itu sangat baik sekali untuk penderita asam urat atau nyeri sendi gitu Mas Ali ya. Iya, betul. Nah, sahabat sehat Indonesia semuanya tahu dari STG Probio atau kandungan-kandungan dari produk herbal STG Probio ini yang bagus atau memang yang ada manfaatnya untuk asam urat atau nyeri sendi, mulai dari ekstrak sarang semut, manggis, madu, daun ketepeng, akar pepaya, air kelapa, dan probiotik. Nah, ini yang paling dominan untuk penderita sakit asam urat atau nyeri sendi ini yang mananya ini Mas Ali? Ya, sekian banyak komposisi ini, maka saya sampaikan STG Probio formulatornya luar biasa. Karena ada saling keterkaitan. Contohnya seperti ini. Ya. Dari akar pepaya sendiri memang bisa membantu memperbaiki terkait saraf, terutama di persendian. Nah, untuk kinerja saraf. Nah, untuk proses pembuangan atau proses sekresinya ini dari air kelapa. Kita tahu sendiri bahwa air kelapa ini bisa membantu mencuci ginjal. Apabila ginjal makin bagus, kinerjanya makin baik, otomatis sistem pembuangan semakin baik. Tidak hanya organ ginjal saja, akan tetapi peredaran darah semakin lancar, sehingga zat-zat purin yang tadinya menumpuk di sendi-sendi, di ginjal sendiri, terutama yang memiliki gangguan misalnya batu ginjal misalnya, ini mengkonsumsi STG Probio ini sangat bagus karena membantu proses pembuangan zat purin baik di sendi maupun di organ ginjal. Demikian. Oke, jadi memang kandungan di dalam produk herbal ini ada yang lebih-lebih gitu ya. Jadi ada yang nilainya sangat plus, sangat bagus sekali dikonsumsi untuk penderita asam urat dan juga nyeri sendi ya. Pastinya tidak hanya satu kandungan saja. Oke, jadi semuanya itu saling berkaitan, sehingga ini memang sangat disarankan untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, ketika Anda mengalami sakit asam urat atau nyeri sendi, Anda bisa mengkonsumsi STG Probio ini. Nah, ini caranya juga sangat mudah sekali Mas Ali ya. Mulai misalkan kita pas pagi hari baru bangun tidur, nanti bisa konsumsi sebanyak 2 seloki, pada siangnya 2 seloki, pada malam harinya nanti juga bisa kita konsumsi 2 seloki ya. Dan ini untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, yang paling bagus untuk kita mengkonsumsi produk ini STG Probio ini adalah 1 jam sebelum makan. Produk dari STG Probio yang komposisinya kulit manggis, daun ketapang, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa, dan probiotik alami ini nilai plus
sendiri dari daun ketapang bagi penderita asam urat. Ini yang belum pernah saya singgung. Ternyata kita tahu bahwa daun ketapang ini atau daun ketapang ini fungsinya mengatur stabilitas pH air dalam tubuh kita atau asam basa dalam tubuh kita. Bukan hanya mampu istilahnya membuang toksin atau mampu menghilangkan toksin dalam kadar air dalam tubuh kita, juga sangat bagus bisa membantu meredakan atau menghilangkan kadar purin dalam sendi dan bisa dikeluarkan melalui keringat dan juga melalui kencing. Nah, seperti jadi itu. Memang sangat luar biasa sekali ya cara kerjanya dari STG Probio. Ini pun juga sangat wow banget ya dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Perlu kita informasikan kembali karena memang banyak sekali beredar produk-produk herbal di Indonesia khususnya. Pastikan untuk sahabat sehat Indonesia dalam mengkonsumsi produk herbal ini Anda benar-benar selektif dan pastinya memilih produk yang aman dan baik dikonsumsi untuk keluarga Anda. Sahabat sehat Indonesia bisa mengkonsumsi STG Probio, bisa membelinya di agen-agen resmi atau mungkin di apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Khusus untuk Anda semuanya yang ada di Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. STG Probio ini isinya ada 350 ml. Seperti itu Mas Ali ya. Untuk Anda semuanya yang barangkali punya keluhan dengan kesehatan Anda dan juga mau berkonsultasi terlebih dahulu sebelum Anda mengkonsumsi STG Probio, nanti juga bisa menghubungi call center kami di 082 132 245 479 seperti itu ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kita hari ini akan lebih seru. Setelah ini kita akan membahas siapa saja sih sebenarnya yang bisa atau yang beresiko terkena asam urat atau mungkin nyeri sendi. Seperti itu Mas Ali ya.